Berikutnya ada threat actor. Masih ingat threat actor? Sebelumnya sudah pernah saya sebutkan yang dimana kita lebih mengenal sehari-hari dengan bahasa atau sebutan hacker. Di Cisco menyebutnya tidak hacker, tapi threat actor. Yang jahat ini kita sebut sebagai threat actor. Orang yang mengancam. Kenapa? Karena hacker ini bisa kita kategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan black hat hacker. Nah, ini hacker yang jahat atau threat actor itu sendiri. Karena ada hacker yang baik, disebut dengan white hat hacker. Maksudnya bagaimana hacker yang baik ini? Jadi kalau kita menyebutkan hacker itu adalah orang yang pandai di bidang tersebut. Hacker black hat ya pandai juga sebenarnya. Tapi mereka orang pandai yang menggunakan kemampuannya untuk urusan kejahatan. Kalau white hat hacker di sini adalah orang yang pandai di bidang tertentu. Misalnya di bidang networking, di bidang cybersecurity, yang kerjaannya sehari-hari ya mengurusi bidangnya ini, di mana dia paham, ahli dalam bidang tersebut, tapi dia tidak menggunakan kemampuannya untuk merusak. Itu white hat hacker. Ada lagi yang abu-abu disebut grey hat hacker. Grey hat hacker ini di mana dia berprofesi sebagai white hat hacker, tapi masih melakukan kegiatan kejahatan. Jadi abu-abu ya, tengah-tengah. Kita akan fokus di black hat hacker, atau kita sebut threat actor di sini. Sebelum masuk ke black hat hacker, beberapa jenisnya, di sini ada beberapa kelompok lagi. Untuk white hat hacker, ada yang disebut dengan blue team, ada yang disebut dengan red team, dan di tengah-tengah ada purple team. Red team yang tugasnya menyerang, ofensif gitu ya, offensive security, ethical hacking, dan seterusnya, tapi dalam ranah profesional. Jadi dia melakukan penyerangan yang diizinkan oleh instansi atau klien yang meng-hire-nya. Loh, kenapa kok menyerang diizinkan? Tujuannya adalah untuk mengetes. Mengetes suatu jaringan sudah aman atau belum. Nah, itu tugasnya red team. Blue team itu bagian defense. Kalau ada penyerangan, dia yang mendefense. Purple ini yang menengahi antara kedua ini. Kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya DevOps, mirip-mirip seperti itu kira-kira. Dia itu tugasnya menggabungkan atau menjembatani dua buah bidang yang berbeda. Jadi purple team ini gabungan antara red dan blue. Berikutnya ada beberapa klasifikasi atau beberapa jenis threat actor. Yang pertama disebut sebagai script kiddies. Script kiddies ini adalah threat actor yang sebenarnya dia cuma ngerti tools-nya aja. Mengerti bagaimana menggunakan tools. Dia mungkin tidak mengerti tentang jaringan, tidak mengerti tentang dunia cybersecurity, tidak mengerti tentang encryption dan seterusnya. Dia hanya tahu ada tools tersebut buat apa dia bisa menggunakan. Disebut script kiddies. Jadi anak-anak yang menggunakan script, walaupun tidak hanya anak-anak yang menggunakannya. Intinya orang yang baru mengenal, yang hanya menggunakan tools. Nah, saat ini banyak terjadi serangan dikarenakan ini karena tools zaman sekarang sangat banyak. Kalau zaman dulu, threat actor atau hacker secara umum, mereka menggunakan knowledge. Lebih banyak menggunakan pemahamannya dia. Tools zaman dulu mungkin belum banyak. Sekarang sudah banyak toolsnya. Jadi tinggal menggunakan. Berikutnya ada vulnerability broker. Vulnerability broker ini berperan sangat penting di dunia threat actor karena serangan tersebut bisa berhasil kalau ada vulnerability. Vulnerability itu kelemahan dalam suatu sistem. Jadi kalau sistem punya kelemahan, baru bisa dieksploitasi. Kalau sistem tidak punya kelemahan, ya tidak bisa dieksploitasi. Nah, terkadang vulnerability ini ada yang terekspos secara umum, yang banyak orang tahu. Ada vulnerability yang masih baru, tahu diketemukan oleh seseorang, dan dia ini tidak membutuhkan vulnerability tersebut. Contoh misalnya ada seseorang mengetahui vulnerability dari sebuah pesawat misalnya. Nah terus kalau dia tahu dia mau apain? Mungkin tidak berguna buat dia. Tapi kalau dijual ke orang yang membutuhkan, misalnya ingin menjatuhkan pesawat begitu, akan sangat mahal harganya kan. Ini yang terjadi di lapangan. Jadi terkadang si script kiddies ini pun membeli vulnerable dari pihak lain. Jadi seolah-olah dia paham. Seolah-olah dia tahu kelemahan suatu sistem, padahal dia cuma beli doang. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Ada yang dijual bebas, ada yang ngumpet-ngumpet ya. Vulnerability broker.
yang menjual belikan vulnerability. Berikutnya ada yang disebut juga hacktivist. Nah, ini adalah aktivis, hacker aktivis, atau threat actor yang aktivis ya, dari kubu aktivis. Yang tujuannya tidak untuk mencari uang, lebih ke arah melampiaskan emosi, kemarahan pada suatu pihak. Ini sering terjadi di kita, website-website pemerintahan tiba-tiba berubah websitenya. Tampilannya berubah menjadi apa gitu. Threat actor ini tidak mendapatkan uang, tapi mendapatkan rekognisi mungkin ya. Berikutnya, ada yang disebut dengan cyber criminal. Nah, ini baru threat actor yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan state sponsor. Kita sudah pernah bahas sedikit sebelumnya ya. Yaitu hacker yang dibiayai, disupport, ditugaskan oleh negara. Oke, jadi yang disebut dengan hacker, tadi ada yang baik, ada yang jahat. Lalu yang baik ada beberapa jenis, yang jahat juga ada beberapa jenis. Saya punya challenge untuk teman-teman. Coba teman-teman cari bagaimana kita bisa menjadi hacker yang baik tadi. Apakah blue team, ataukah red team, atau purple team? Apa yang bisa kita pelajari, atau kita belajar dari mana, atau materi apa yang perlu kita pelajari untuk menjadi white hat hacker tersebut. Oke? Silahkan dicari tahu. Sampai jumpa di kelas.